Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita mendengar seseorang berkata, hati-hati, ada zikir tertentu yang kalau dibaca sembarangan bisa mendatangkan jin qarin. Kalimat seperti ini terdengar sangat menakutkan. Bahkan sebagian orang akhirnya takut berzikir, takut membaca ayat Al-Quran, atau takut mengamalkan doa karena khawatir ada makhluk gaib yang datang. Padahal, zikir pada dasarnya adalah ibadah untuk mengingat Allah Ta'ala. Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk banyak mengingatnya. Karena itu, jangan sampai rasa takut kepada jin justru membuat kita menjauhi zikir dan doa. Namun, ada satu hal yang harus kita pahami. Tidak semua amalan yang disebut sebagai zikir di masyarakat memiliki dasar yang kuat dari Al-Quran dan Sunnah. Ada bacaan yang dinisbatkan kepada agama, tetapi tidak jelas sumbernya, tidak jelas maknanya, atau bahkan dicampur dengan praktik-praktik yang tidak sesuai tuntunan Islam. Disinilah kita harus berhati-hati. Bukan karena zikir yang benar dapat memanggil qarin, tetapi karena amalan yang tidak jelas sumbernya, terutama jika dicampur dengan ritual memanggil makhluk gaib, tidak boleh dianggap sebagai zikir yang diajarkan Rasulullah. Pembahasan 1. Benarkah zikir bisa mendatangkan jin qarin? Pertama-tama, mari kita luruskan istilahnya. Dalam ajaran Islam, qarin dikenal sebagai pendamping dari golongan jin yang berkaitan dengan manusia. Tetapi keberadaan qarin bukan berarti seseorang dapat memanggilnya sesuka hati hanya dengan membaca zikir tertentu. Tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa seseorang yang membaca tasbih, tahmid, takbir, istighfar, atau salawat yang diajarkan dalam syariat akan otomatis mendatangkan qarin. Justru zikir yang benar adalah bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi, jangan sampai judul atau cerita tentang zikir pemanggil jin membuat kita takut kepada ibadah. Yang perlu diwaspadai bukan zikir yang diajarkan syariat, tetapi praktik yang mengatasnamakan zikir, namun sebenarnya mengandung ritual yang tidak memiliki dasar yang jelas. Pernahkah kita mendengar perkataan, hati-hati, jangan membaca zikir tertentu terlalu banyak, nanti jin qarin datang? Kalimat seperti ini memang bisa membuat seseorang merasa takut, tetapi sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh langsung mempercayai setiap perkataan tentang perkara gaib tanpa dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Zikir yang diajarkan dalam syariat seperti istighfar, tasbih, tahmid, takbir, membaca Al-Quran, dan doa-doa yang benar bukanlah amalan yang harus ditakuti karena dianggap dapat memanggil jin qarin. Justru zikir merupakan bentuk ibadah untuk mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Memang dalam ajaran Islam dikenal adanya qarin dari golongan jin yang berkaitan dengan manusia. Namun keberadaan qarin tidak berarti manusia dapat memanggilnya dengan membaca zikir tertentu. Jangan mencampur adukkan antara zikir syar'i dengan ritual yang sengaja dilakukan untuk mencari atau memanggil makhluk gaib. Yang harus kita waspadai adalah ketika seseorang mengajarkan suatu zikir khusus, tetapi tidak jelas sumbernya, tidak dipahami maknanya, atau disertai perintah untuk memanggil jin, meminta bantuan makhluk gaib, menggunakan mantra tertentu, atau melakukan ritual yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Disitulah kita harus berhenti dan bertanya, apakah ini benar-benar zikir yang diajarkan Islam atau hanya sebuah ritual yang diberi nama zikir?
Sebab tidak semua bacaan yang terdengar seperti bahasa agama otomatis menjadi ibadah yang disyariatkan. Seorang Muslim perlu memiliki ilmu sebelum mengamalkan sesuatu, terutama ketika berkaitan dengan perkara gaib. Jadi jangan sampai kita justru takut membaca istighfar setelah salat hanya karena mendengar cerita bahwa istighfar bisa mendatangkan qarin. Jangan pula takut membaca Al-Quran karena khawatir melihat sesuatu yang tidak biasa. Berzikirlah dengan tenang. Bacalah zikir yang memiliki landasan yang jelas. Jangan mencari pengalaman gaib dan jangan mencoba memanggil jin. Karena tujuan zikir bukan untuk membuka pintu menuju dunia gaib. Tujuan zikir adalah membuka hati kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setelah berzikir hati menjadi lebih tenang, lisan lebih terjaga, salat semakin baik, akhlak semakin lembut, dan dosa semakin ditinggalkan, maka itulah buah zikir yang seharusnya kita cari. Maka kesimpulannya, jangan takut kepada zikir yang benar. Yang perlu kita hati-hati adalah amalan yang mengatasnamakan zikir, tetapi tidak jelas dalil dan tujuannya. Dalam urusan perkara gaib, jangan mudah percaya pada klaim yang tidak memiliki dasar. Zikir bukan untuk memanggil jin. Zikir adalah untuk mengingat Allah Ta'ala. Pembahasan 2, zikir yang benar tidak perlu ditakuti. Bayangkan seseorang selesai salat, kemudian ia membaca istighfar, tasbih, tahmid, dan takbir. Apakah ia harus takut karena khawatir jin datang? Tidak. Zikir seperti istighfar, tasbih, tahmid, takbir, membaca Al-Quran, dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah merupakan bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan. Allah bahkan mengingatkan manusia agar mengingatnya. Ketika hati sedang gelisah, zikir dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati. Karena itu, jangan membuat umat Islam takut terhadap zikir yang benar. Kalau ada seseorang mengatakan, jangan membaca istighfar terlalu banyak karena nanti jin akan datang, maka kita perlu bertanya, mana dalil yang mendasarinya? Dalam agama, perasaan takut saja tidak cukup untuk menetapkan sebuah hukum. Ada satu kesalahan yang perlu kita hindari ketika berzikir, yaitu menjadikan pengalaman gaib sebagai tujuan. Sebagian orang ingin merasakan sesuatu yang luar biasa setelah berzikir, seperti melihat makhluk yang tidak terlihat, mendengar suara aneh, atau merasa memiliki kemampuan tertentu. Padahal, tujuan utama zikir bukanlah mendapatkan pengalaman seperti itu. Zikir adalah ibadah untuk mengingat Allah. Semakin banyak seseorang berzikir, seharusnya semakin dekat hatinya kepada Allah, semakin baik akhlaknya, semakin lembut lisannya, dan semakin kuat keinginannya meninggalkan dosa. Karena itu, jangan pernah sengaja mencari-cari jin, qarin, atau pengalaman mistis melalui zikir. Kita tidak diperintahkan untuk mengejar perkara gaib. Kita diperintahkan untuk beriman kepada perkara gaib sesuai dengan apa yang diajarkan agama, bukan mencoba. Jika saat berzikir seseorang merasakan hal yang aneh, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu pasti jin atau qarin. Tetap tenang, jangan panik, dan kembali kepada amalan yang jelas tuntunannya. Jangan pula mengikuti orang yang menawarkan ritual tertentu dengan janji bisa membuka mata batin atau melihat makhluk gaib. Sebab semakin kita mengejar sesuatu yang misterius, semakin mudah kita terjebak dalam ketakutan dan prasangka. Maka,
Jadikan zikir sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah, bukan sebagai jalan untuk mencari dunia gaib. Jangan mencari jin ketika berzikir. Carilah ketenangan, ampunan, dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan 3 yang perlu diwaspadai adalah amalan yang tidak jelas. Ada orang yang menawarkan zikir khusus dengan jumlah tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, bahkan disertai syarat-syarat aneh. Kemudian dikatakan bahwa setelah melakukannya, seseorang akan mendapatkan kemampuan tertentu atau bisa melihat makhluk gaib. Disinilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apakah amalan ini benar-benar berasal dari Al-Quran dan Sunnah? Sebab tidak semua bacaan yang terdengar Arab otomatis menjadi ajaran Islam. Ada perbedaan antara zikir yang memiliki landasan syariat dengan ritual yang dibuat manusia, kemudian diberi label zikir. Kalau sebuah amalan mengandung permintaan kepada jin, usaha memanggil makhluk gaib, simbol-simbol yang tidak dipahami, mantra yang tidak diketahui maknanya, atau praktik yang bertentangan dengan tauhid, maka jangan mudah mengikutinya. Tidak semua bacaan yang disebut zikir otomatis berasal dari ajaran Islam. Jika sebuah amalan memiliki lafaz yang tidak jelas maknanya, sumbernya tidak diketahui, atau disertai ritual untuk memanggil makhluk gaib, jangan terburu-buru mengamalkannya. Pilihlah zikir yang memiliki tuntunan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan mengejar kesaktian atau pengalaman gaib. Zikir seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin sibuk mencari-cari makhluk gaib. Pembahasan 4. Jangan mencari pengalaman gaib dalam berzikir. Ada kesalahan lain yang sering terjadi. Seseorang mulai berzikir bukan karena ingin mendekat kepada Allah, tetapi karena ingin melihat sesuatu yang gaib. Ia berharap mendapatkan suara aneh, melihat sosok tertentu, merasakan kejadian luar biasa, atau memperoleh kemampuan khusus. Padahal tujuan utama zikir bukanlah mendapatkan pengalaman mistis. Tujuan zikir adalah mengingat Allah, memperbaiki hati, memperkuat iman, dan membuat seseorang semakin taat. Kalau setelah berzikir seseorang menjadi lebih rendah hati, lebih sabar, lebih menjaga lisan, lebih rajin salat, dan lebih takut melakukan dosa, maka itulah perubahan yang jauh lebih berharga daripada pengalaman gaib apapun. Ketika seseorang sedang berzikir, lalu merasakan sesuatu yang tidak biasa, jangan langsung menyimpulkan bahwa itu adalah jin atau qarin. Rasa merinding, pikiran yang gelisah, sulit berkonsentrasi, atau pengalaman saat setengah tertidur bisa memiliki banyak sebab dan tidak otomatis merupakan tanda gangguan makhluk gaib. Tetaplah tenang dan kembali kepada zikir serta doa yang diajarkan dalam syariat. Jangan memperbesar ketakutan dengan membuat kesimpulan tanpa dasar. Dalam beribadah, carilah ketenangan dan kedekatan kepada Allah, bukan ketakutan terhadap sesuatu yang belum tentu benar. Pembahasan 5. Jangan mudah menganggap gangguan sebagai jin. Terkadang seseorang mengalami rasa takut, mimpi yang tidak menyenangkan, sulit tidur, atau merasakan sesuatu yang aneh. Kemudian langsung disimpulkan, itu pasti jin. Padahal kita tidak boleh sembarangan memastikan perkara gaib. Bisa saja seseorang sedang mengalami kelelahan, stres, kurang tidur, atau kondisi lain yang membutuhkan perhatian. Karena itu, jangan memperkuat ketakutan seseorang dengan mengatakan bahwa setiap kejadian aneh pasti disebabkan oleh jin. Dalam perkara seperti ini,
kita perlu bersikap tenang, memperbanyak ibadah yang benar, menjaga kesehatan, dan jika mengalami masalah yang mengganggu kehidupan sehari-hari, berbicara kepada orang tua, orang yang dipercaya, atau tenaga profesional yang tepat. Pembahasan 6. Zikir yang paling aman adalah zikir yang diajarkan syariat. Kalau kita ingin berzikir, tidak perlu mencari bacaan yang aneh-aneh. Mulailah dari yang sederhana. Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, dan astaghfirullah dengan hati yang sadar. Bacalah Al-Quran, berdoalah kepada Allah, perbanyak salawat dengan lafaz yang baik dan sesuai tuntunan. Tidak perlu mengejar sesuatu yang misterius, tidak perlu mencari pengalaman gaib, tidak perlu mencoba memanggil makhluk yang tidak terlihat. Karena seorang hamba tidak membutuhkan jin untuk mendekat kepada Allah. Yang kita butuhkan adalah hati yang ikhlas dan amal yang sesuai dengan tuntunan. Pembahasan 7. Jangan sampai takut kepada jin lebih besar daripada takut kepada Allah. Ini bagian yang sangat penting. Kadang-kadang seseorang begitu takut kepada jin sampai lupa bahwa Allah adalah Rabb seluruh makhluk. Jangan biarkan cerita-cerita mistis menguasai pikiran kita. Seorang Muslim diajarkan untuk berlindung kepada Allah, membaca doa-doa perlindungan, menjaga salat, membaca Al-Quran, dan menjalankan kehidupan dengan penuh tawakal. Ketika hati dekat kepada Allah, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan yang berlebihan. Kita tetap menghormati perkara gaib sebagaimana yang diajarkan agama, tetapi kita tidak menjadikan jin sebagai pusat kehidupan kita. Pembahasan 8. Jika ada yang mengaku bisa memanggil qarin, berhati-hatilah. Jika seseorang menawarkan amalan dengan janji bahwa Anda dapat memanggil qarin, melihat jin, mendapatkan pendamping gaib, atau memperoleh kekuatan tertentu, jangan langsung percaya. Tanyakan sumbernya, tanyakan dalilnya. Tanyakan apakah praktik tersebut benar-benar sesuai dengan tauhid dan tuntunan Rasulullah. Jangan sampai karena ingin mendapatkan pengalaman spiritual, seseorang justru masuk ke dalam praktik yang membahayakan akidahnya. Agama tidak mengajarkan kita untuk mengejar jin. Agama mengajarkan kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut berzikir, takutlah jika jauh dari Allah. Jadi, apakah zikir yang benar dapat mendatangkan jin qarin? Jangan mudah menyimpulkan seperti itu. Zikir yang diajarkan dalam syariat bukan sesuatu yang harus kita takuti. Yang perlu kita waspadai adalah ritual yang tidak memiliki dasar yang jelas, terutama jika di dalamnya terdapat usaha memanggil atau meminta bantuan kepada makhluk gaib. Maka mulai hari ini, jangan berhenti berzikir hanya karena mendengar cerita-cerita yang menakutkan. Berzikirlah dengan ilmu. Berzikirlah dengan ikhlas. Berzikirlah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Dan yang paling penting, jangan mencari pengalaman gaib. Jangan mengejar sesuatu yang tidak terlihat. Jangan menjadikan jin sebagai tujuan. Karena tujuan seorang hamba bukanlah melihat makhluk gaib. Tujuan seorang hamba adalah mendekat kepada Allah. Semoga setiap istighfar yang keluar dari lisan kita menjadi sebab hati semakin bersih. Semoga setiap tasbih membuat kita semakin sadar akan kebesaran Allah. Semoga setiap ayat Al-Quran yang kita baca menambah iman dan ketenangan. Dan semoga kita menjadi orang yang tidak hanya banyak berzikir dengan lisan,
tetapi juga mengingat Allah dalam perilaku, akhlak, dan seluruh kehidupan. Jangan takut berzikir. Takutlah jika hati kita mulai jauh dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih.